Tetangga RI bakal turun gunung di perang Rusia-Ukraina. Ya, tetangga Republik Indonesia Australia kini tengah mempertimbangkan untuk turun gunung dalam perang Rusia dan Ukraina. Namun bukan bertempur langsung, melainkan memberikan pelatihan militer kepada pasukan Kiev guna melawan tentara Moskow. Ya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah berbicara kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa kemarin. Ini menjadi kontribusi lanjutan yang dapat diberikan negeri kanguru ke Ukraina. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melatih personel militer Ukraina. Tulis Al Jazeera pada Rabu 12 Oktober 2022 memuat wawancara Albanese ke penyiar Channel 7 News. Sejumlah laporan menyebut para pelatih Australia mungkin akan dikirim langsung ke Ukraina untuk itu. Namun beberapa media lagi menyebut hal ini belum pasti. Kepada ABC, Albanese sendiri mengutuk serangan terbaru Rusia ke Ukraina pada awal pekan ini. Rusia sebelumnya menghujani 8 kota Ukraina termasuk Kiev dan juga Lviv dengan puluhan rudal. Saya menyampaikan kepada Zelensky bela sungkawa orang-orang Australia untuk para korban tak berdosa yang telah dibunuh oleh agresi Rusia, menargetkan lokasi sipil termasuk di Kiev hanya sekitar 1 km dari tempat saya beberapa bulan yang lalu. Ini adalah pertarungan tentang aturan hukum internasional, tentang apakah perbatasan berdaulat akan dihormati, dan itulah mengapa dunia bersatu dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia itu. Kami berpikir bahwa perang darat di Eropa adalah sesuatu dari masa lalu, tetapi Rusia terus terlibat dalam tindakan agresif ini. Dan kami akan terus memberikan dukungan kami. Kami adalah kontributor non-NATO yang terbesar, kata Albanese. Australia sendiri sejauh ini telah menghabiskan sekitar 500 juta dolar Australia, termasuk 388 juta dolar Australia untuk membantu militer ke Ukraina. Komentar ini muncul setelah Zelensky muncul dalam rapat mendadak negara kelompok 7G atau G7 pada Selasa dan meminta lebih banyak pertahanan udara untuk melawan Rusia. Perang Rusia ke Ukraina sendiri sudah berlangsung sejak Februari lalu dan diketahui belum ada gencatan senjata terjadi antara media belah pihak. Sementara itu NATO dilaporkan akan melaksanakan latihan nuklir pada pekan lalu. Laporan yang diklaim sudah sesuai dengan rencana itu digelar di tengah eskalasi konflik Rusia dan Ukraina. Latihan ini akan disebut Steadfast Noon yang melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir. 14 dari 30 negara anggota NATO bergabung dalam latihan tersebut. Bagian utama latihan akan diadakan lebih dari 1.000 km dari Rusia. Perilaku NATO yang tegas dan dapat diprediksi. Kekuatan militer kita adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi. Jika sekarang kami menciptakan alasan untuk kesalahpahaman, kesalahan perhitungan di Moskow tentang kesediaan kami untuk melindungi dan membela semua sekutu, kami akan meningkatkan resiko eskalasi, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Di sisi lain, pada kemarin, seorang pejabat tinggi Rusia memperingatkan bahaya eskalasi yang tidak terkendali jika Barat terus mendukung Ukraina. Ini menjadi ancaman terbaru yang dikeluarkan Rusia ke sekutu internasional Kiev. Rusia akan dipaksa untuk mengambil tindakan pencegahan yang memadai, termasuk yang bersifat asimetris, kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov yang mengatakan kepada kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti. Ia menyinggung bagaimana Moskow menyesali bantuan skala besar yang sedang berlangsung ke Kiev dari Barat. Ia pun menyebut bentrokan langsung dengan Amerika Serikat dan NATO meski tak dijelaskan lebih lanjut. Bentrokan langsung dengan Amerika Serikat dan NATO bukan untuk kepentingan Rusia, tapi bahwa Washington dan ibu kota Barat lainnya sadar akan bahaya eskalasi yang tidak terkendali, ujarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rusia menangkap 8 pelaku serangan jembatan Kerch, Crimea. 8 orang termasuk 5 orang Rusia ditangkap oleh Badan Keamanan Federal Moskow atau FSB atas ledakan yang merusak jembatan utama Crimea. FSB mengatakan ledakan pada Sabtu kemarin merusak jembatan Kerch tersebut diorganisir oleh Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina dengan direkturnya yang bernama Kirilo Budanov. Dikutip dari laman standard.co.uk,
Pada Rabu 12 Oktober 2022, Ukraina masih belum secara resmi mengkonfirmasi keterlibatannya dalam aksi ledakan itu. Ledakan di jembatan sepanjang 12 mil telah menghancurkan satu bagian jembatan yang untuk sementara menghentikan lalu lintas jalan. Insiden itu juga menghancurkan beberapa tanker bahan bakar yang kala itu menuju semenanjung yang dicaplok dari negara tetangga Rusia Selatan. Jembatan Kerch merupakan sebuah proyek prestis yang dibuka secara pribadi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2018 silam. Pada Senin kemarin, pasukan Rusia melancarkan serangan rudal terhadap kota-kota Ukraina termasuk ibu kota Kiev yang kemudian dikatakan Putin sebagai pembalasan atas ledakan jembatan Crimea. Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden tersebut. Presiden Zelensky mendesak negara-negara di dunia untuk menghukum Rusia dengan memberikan lebih banyak sanksi terkait aksi serangan Rusia ke Ukraina. Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat rudal Rusia menghantam wilayah di seluruh Ukraina yang dikutip dari BBC. Permintaan penjatuhan sanksi lebih banyak datang setelah Volodymyr Zelensky bertemu dengan pemimpin negara-negara G7 secara virtual setelah meeting berstatus darurat pada Selasa kemarin. Kelompok negara G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan juga Amerika Serikat berjanji akan terus memberikan dukungan keuangan, kemanusiaan, militer, diplomatik, dan juga hukum kepada Ukraina selama diperlukan. Zelensky mengatakan untuk gelombang teror baru seperti itu harus ada gelombang baru tanggung jawab pada Rusia dengan pemberian sanksi yang baru. Negara teroris harus disingkirkan, kata Zelensky. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan serangan itu merupakan pembalasan atas ledakan di jembatan utama yang menghubungkan Rusia ke Crimea. Negara-negara barat telah memberlakukan sanksi luas terhadap bisnis Rusia serta sekutu Presiden Putin sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Sementara Amerika Serikat telah melarang semua impor minyak dan gas Rusia, Uni Eropa enggan melakukannya karena bergantung pada Rusia untuk sekitar 40% dari kebutuhan gasnya. Vladimir Putin mengatakan serangan rudal mematikan pada Senin 10 Oktober 2022 yang menargetkan kota-kota di Ukraina sebagai pembalasan atas aksi teroris terhadap wilayah Rusia. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Presiden Rusia mengatakan Moskow telah meluncurkan serangan rudal jarak jauh terhadap infrastruktur energi, militer, dan juga komunikasi Ukraina pada Senin kemarin yang dikutip dari Sky News pada Selasa 11 Oktober 2022.